latifah natikoh, dan berakhir tingkatan latifah ini pada kulu jasad. Ini adalah 7 latifah yang ada pada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kajian kali ini kita akan membahas tingkatan-tingkatan pelajaran zikir, khususnya pada majelis Insan Kamil yang kami naungin ini sebagai acuan bagi kita-kita yang mengambil pelajaran di tempat ini ya. Namun sebelumnya kami himbau bagi yang belum subscribe, kiranya dapat mendukung channel ini untuk memberikan subscribe-nya sebagai dukungan untuk terus berkembangnya channel kita ini. Dan kami ucapkan semoga Allah membalas semuanya dan terima kasih atas dukungannya. Baik, zikir ini adalah merupakan hal yang utama di dalam ajaran Islam ya. Hal yang utama yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai inti daripada ajaran agama Islam itu sendiri. Zikrullah ini berarti adalah mengingat Allah. Walaupun sebenarnya untuk sampai kepada bisa mengingat Allah itu dengan sebenar-benarnya ingat, itu kita harus melalui tahap namanya zikrullah atau menyebut nama Allah. Walaupun pada hakikatnya nanti zikrullah itu adalah bukan menyebut-nyebut, tetapi mengingat. Mengingat dan menyebut itu berbeda ya. Makanya sebelum sampai kepada tahap mampu mengingat Allah itu dengan sebenar-benarnya ingat, awalnya adalah kita zikrullah itu dengan menyebut asma Allah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, tata cara zikir ini langsung diajarkan oleh beliau kepada keluarga khususnya, kemudian para sahabat, dan umumnya kepada umat Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Dari tata cara zikir yang telah diajarkan Nabi kepada keluarga, sahabat, dan umatnya inilah yang diwariskan turun-temurun kepada al-ulama warisatul anbiya sampailah pada saat ini dan sampailah kepada dada kita pada saat ini. Sebagaimana telah kita ketahui bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan tata zikir ini, mengajarkan teknik tata cara berzikir ini kepada Imam Ali, kepada Sayyidina Abu Bakar, dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Namun setelah masa kenabian, penyebaran tentang pengajaran zikir ini dilakukan juga terus-menerus oleh para sahabat, para keluarga Nabi, dan kepada umat pada saat itu terus-menerus diajarkan kepada yang lainnya. Sehingga dari pengajaran tentang pelajaran zikir ini setelah masa kenabian, itu baru dikenal namanya jalur-jalur penerimaan keilmuan tentang pelajaran zikir ini. Misalnya setelah fase zaman tabi'in dan tabi'ut, jalur-jalur pelajaran tentang zikrullah ini banyak diambil dari jalur-jalur para sahabat. Misalnya dari jalur Imam Ali, ada yang mengambil pelajaran talqin zikir ini melalui jalur Abu Bakar Siddiq, ada yang melalui jalur Abu Yazid Al-Bustami, dan dari jalur-jalur yang lain
yang semuanya itu telah diajarkan oleh baginda Nabi, sehingga pelajaran ilmu zikir ini tersebar ke seluruh dunia sampailah ini ke Indonesia. Nah, dari jalur pengambilan tentang pelajaran ilmu zikir ini, setelah masa kenabian, makanya bermunculan nama-nama sekolah rohani yang dinisbatkan kepada jalur pengambilan talqin zikir itu sendiri. Misalnya, ketika sahabat atau yang mengajarkan tentang sekolah rohani ini telah wafat, maka jalur daripada pengajaran zikir ini dinisbatkan kepada guru yang tadi mengajarkannya. Sehingga pada saat ini, di zaman ini, kita banyak mengenal tentang istilah-istilah nama dari sebuah tempat belajar atau sekolah rohani ini. Misalnya ada kita dengar Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Khalawatiyah, Samaniyah, Saziliyah, Idrisiyah, Tijaniyah, dan lain-lain, masih banyak lagi nama-nama sekolah rohani lainnya. Itu semata-mata dinisbatkan kepada guru yang tadinya membimbing pelajaran zikir ini ketika mereka telah wafat. Walaupun begitu banyak nama-nama sekolah rohani yang bermunculan yang dinisbatkan kepada guru yang mengajarnya, namun isi dari pelajaran yang diajarkan kepada murid-murid itu adalah tauhid yang sama, zikir yang sama nantinya. Yaitu tujuannya adalah untuk menyampaikan murid-murid wusul ilallah atau sampai kepada Allah itu. Ingat ya, ketika kita mempelajari tentang pelajaran rohani dari salah satu sekolah yang seperti tadi kita sebutkan di atas itu, tujuan akhir kita itu hanyalah sampai kepada Allah, tidak ada yang lain. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema kita kajian kali ini adalah tingkatan zikir. Nah, jadi tingkatan zikir di masing-masing sekolah rohani itu memang ada yang berbeda memulai pelajarannya, tapi tujuan akhirnya nanti itu adalah tetap sama, sampai kepada Allah. Namun khususnya pada majelis kita ini, walaupun sebenarnya telah kami sampaikan mata pelajaran yang ada pada majelis kita ini, tingkatan-tingkatan pelajarannya kepada murid-murid, namun kadang-kadang belum bisa memahami maksud daripada tingkatan-tingkatan pelajaran yang ada di sini. Nah, di kajian kali ini kita akan coba urai ya. Jadi pertama, di majelis kita ini, tingkatan zikir yang akan kita ambil itu adalah pelajaran namanya zikir kolbu, atau pengenalan tentang rahasia kolbu, yang di dalamnya itu pengenalan tentang rahasia hati sanubari dan hati nurani. Disitulah mulai titik awal zikir kita pada majelis kita ini. Pada tingkatan zikir kolbu ini harus menjadi benar-benar menjadi perhatian kita sebagai dasar, sebagai pondasi kita untuk dapat mengarungin lautan makrifah di atasnya nanti. Makanya ketika belum bagus pada tingkatan zikir ismuzat di latifah kolbu ini, kita belum bisa pindah kepada tingkatan yang lainnya. Jika kita ibaratkan zikir kolbu ini adalah sebuah akar untuk sebuah pohon, maka akar itu harus betul-betul terhujam, harus betul-betul hidup, dan harus betul-betul kokoh untuk menopang sebuah pohon, sehingga pohon itu menjadi kuat nantinya untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karenanya, bagus-baguskan dulu pada tingkatan zikir kolbi ini agar kita mampu mudah untuk mengarungin laut ma'rifah pada tingkatan-tingkatan di atasnya nanti. Ketika nanti telah bagus pada pelajaran zikir kolbu ini, maka kita akan naik kepada tingkatan yang kedua, itu adalah pada latifah ruh. Kemudian di atasnya nanti kita akan naik
pada latifah sir, kemudian selanjutnya nanti akan pindah kepada latifah khafi namanya. Kemudian masuk kepada latifah akhfa, kemudian akan naik kepada latifah natikoh, dan berakhir tingkatan latifah ini pada kulu jasad. Ini adalah 7 latifah yang ada pada diri kita. Yang mana saat kita mengerjakan tingkat-tingkat latifah ini, titik-titik latifah ini di masing-masing latifah pada diri kita, ini akan berguna untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela yang ada pada masing-masing latifah atau titik-titik halus yang ada pada diri kita itu. Inilah yang biasa dikenal dengan tahapan pembersihan diri, agar sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita itu hilang, agar dia tidak bisa lagi menempel kepada diri kita. Inilah pentingnya kita mempelajari pada pelajaran 7 latifah atau titik-titik halus yang ada pada diri kita itu. Aplikasi dari pembersihan diri ini adalah tercermin pada diri kita ketika kita memiliki hati yang baik. Hati yang tidak lagi memiliki besitan-besitan yang jahat yang ada pada diri kita. Besitan-besitan yang jahat yang kadang muncul dari diri kita, dari luar, yang masuk ke dalam diri kita, ketika kita telah tuntas dalam pembersihan 7 latifah ini, kita akan memiliki benteng. Begitu dia masuk, dia akan hilang. Begitu dia masuk, dia akan keluar dari diri kita. Itulah manfaatnya ketika kita telah menyelesaikan 7 latifah titik-titik halus yang ada pada diri kita saat kita melakukan pembersihan diri itu. Kemudian pembersihan diri pada 7 latifah ini juga akan menangkal daripada godaan-godaan iblis, seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-A'raf 16-17, bahwa iblis itu menjawab, "Karena Engkau ya Allah telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Ini janji iblis kepada Allah ya. Kemudian pada ayat 17-nya, "Kemudian pasti aku akan mendatangin mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur." Jadi salah satu manfaat kita membersihkan 7 latifah, 7 titik-titik halus yang ada pada diri kita itu, salah satunya juga untuk menangkal daripada godaan iblis yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Quran ini. Puncaknya nanti pada zikir latifah ini adalah hidupnya rasa zikir pada seluruh tubuh kita. Inilah rasa zikir yang dirasakan para penempuh sekolah rohani ini. Sebagai tanda kedekatan mereka kepada Allah, mampunya mereka merasakan nikmatnya rasa zikir yang hidup pada diri itu. Sehingga dengan hidupnya rasa zikir pada seluruh tubuh ini, diharapkan kepada para penempuh jalan rohani ini dapat lebih banyak ingatnya kepada Allah daripada lupanya. Jadi agar mereka itu lebih banyak ingat kepada Allah ketimbang lupa. Walaupun memang pada tingkatan ini salik atau penempuh jalan rohani ini masih kadang ingat dan kadang lupa dengan Allah itu. Selanjutnya setelah melewati zikir latifah ini, maka kita akan naik nanti pada tingkat zikir namanya nafi isbat, yang mana tujuan pada tingkatan zikir nafi isbat ini adalah untuk menafikan selain daripada Allah dan mengisbatkan Allah itu sendiri. Sehingga diharapkan pada tingkatan ini, para penempuh jalan rohani ini, khususnya salik, akan dapat memahami dan membedakan mana yang makhluk, mana yang khalik. Setelah pada fase ini, kemudian kajinya akan dinaikkan kepada tingkatan wukuf. Di sini adalah tingkatan yang mendiamkan diri sediam-diamnya untuk memahami dan memperjelas tentang Allah itu pada
pemahaman yang telah didapatkan pada tingkat nafi isbat yang sebelumnya itu. Jadi pada tingkatan wukuf ini, pandangan batin kita sudah harus mulai tertuju pada pengenalan ruhani kita kepada Allah itu, agar mulai memahamin kita tentang hakikat yang maha hidup pada diri kita ini. Sehingga diharapkan pada tingkatan ini, natijah tentang Allah itu mulai terang, dan ketika itu telah didapatkan oleh salik, maka masuklah dia kepada pelajaran namanya muraqabah, yang diikuti dengan tahlil lisan. Pada muraqabah ini dengan 4 kali khatam zikir tahlil lisan la ilaha illallah, untuk memperkuat dan memperjelas apa-apa yang telah mereka terima pada pelajaran wukuf dan pada pelajaran nafi isbat sebelumnya. Pada tahapan ini seharusnya salik sudah mulai merasakan kedekatan itu kepada Allah dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga lupanya kepada Allah itu sudah semakin sedikit. Sehingga tahapan demi tahapan di pelajaran muraqabah ini telah dilalui nanti oleh salik, kemudian akan masuklah kepada namanya tingkat mukasyafah, atau tingkatan di sini diharapkan tersingkapnya hijab tirai penghalang antara hamba dan Tuhan itu. Dan ketika anugerah Tuhan itu telah turun kepadanya, maka disinilah salik akan mendapatkan pemahaman, kefahaman tentang diberikannya terbuka hijab itu oleh Allah, sehingga terang dan jelaslah pandangannya tentang hakikat Allah itu sendiri. Maka bersamaan dengan terbukanya hijab itu, masuklah dia kepada tingkatan namanya fana fillah. Fana fillah ini adalah lebur dirinya kepada Allah, lebur dirinya kepada Allah, sehingga yang terpandang semuanya hanyalah Allah. Dan sampai pada tingkatan ini, sebenarnya seharusnya salik yang menempuh perjalanan ini seharusnya sudah sedikit sekali lupanya kepada Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi ini harus terus-menerus dilatih, sehingga suatu saat nanti ketika mereka telah betul-betul memahamin secara tuntas pada pelajaran fana fillah ini, masuklah kepada makom tingkatan baqo billah, atau yang dikatakan berkekalan kepada Allah. Nah, pada tingkat ini, si salik atau para penempuh jalan ruhani ini telah sampai kepada zikir yang namanya yang tidak berhuruf dan tidak bersuara lagi. Inilah yang menyebabkan zikir mereka kepada Allah itu sudah tetap, sudah sabit, sudah terus-menerus berkekalan kepada Allah dengan menggunakan ingat atau zikir yang sudah tidak berhuruf dan tidak bersuara itu. Sehingga apapun aktivitas yang mereka kerjakan, ingatnya mereka kepada Allah itu, zikir ingatnya mereka kepada Allah itu sudah tidak akan terganggu. Inilah yang dimaksud dengan zikir yang sebenar-benarnya zikir, yang sudah tidak lagi menyebut, tetapi mengingat sesuatu yang telah mereka dapatkan dari anugerah Allah itu. Jadi pada majelis kita ini, tingkatan zikir ingat yang tidak menggunakan suara dan tidak menyebut lagi asma, ini baru kita lakukan pada tingkatan baqo billah ini. Inilah yang membuat ingat kita kepada Allah itu tidak akan terputus lagi, tidak akan terlepas lagi, walaupun kita beraktivitas apapun di dunia ini. Apakah itu kita bekerja, apakah itu kita berjalan, apakah itu duduk, apakah itu berlari, maupun kita dalam keadaan joget-joget sekalipun, mereka tidak akan lepas lagi dengan zikir yang tidak berhuruf dan tidak bersuara ini, karena mereka telah tetap kekal bersama dengan Allah itu. Dan pada masanya nanti, kesudahan daripada akhir kaji kita ini, guru akan membukakan rahasia tentang nurun ala nurin bagi mereka yang telah benar-benar siap untuk menerimanya. Inilah rangkaian singkat tentang tingkatan-tingkatan pelajaran yang ada di majelis kita ini.
agar semua salik yang belajar di sini dapat memahaminya dengan tuntas. Kemudian bersamaan dengan kita mengerjakan zikir-zikir ini, hendaklah senantiasa kita berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena perlu kita ketahui bahwa tidak ada orang yang wusul kepada Allah itu tanpa melalui wasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan satu hal yang selalu kami pesankan, agar setiap yang mengerjakan perjalanan rohani ini pada tingkat demi tingkatnya, hendaklah mengabaikan segala godaan yang terlihat. Hendaklah mengabaikan segala godaan yang terlintas saat kita melaksanakan perjalanan rohani ini kepada Allah, yang tujuan kita itu hanyalah Allah semata-mata. Ilahi anta maksudi waridha matlubi. Sehingga apapun yang terlintas, apapun yang terbesit, apapun yang terdengar, itu semua hanyalah makhluk. Sementara tujuan kita hanyalah Allah semata-mata. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, kemudian ketika kita telah menempuh pada sekolah rohani ini di bawah bimbingan seorang guru mursyid, hendaklah jadikan diri kita itu seperti mayit di hadapan guru mursyid. Inilah pesan daripada ulama-ulama ahlullah pada zaman-zaman dahulu, yang tentunya memiliki tujuan agar mudah kita dalam mempelajarinya ini. Karena terkadang tanpa kita sadari, guru-guru mursyid itu akan memberikan pelajaran-pelajaran dan hikmah yang belum kita mengerti kepada kita nantinya. Oleh karenanya, jika kita tidak menjadikan diri kita itu seperti mayit di hadapan guru mursyid kita, percayalah, ketika ruhani kita terganggu dengan segala aktivitas guru mursyid kita, kita akan sulit untuk mendapatkan tujuan kita. Tujuan kita di dalam belajar akan terhambat. Bahkan kadang-kadang tujuan kita di dalam belajar tidak akan tercapai hanya karena gara-gara ruhani kita terganggu dengan aktivitas guru mursyid kita. Hal ini telah banyak saya lihat dulunya pada teman-teman seperguruan saya pada saat kami sama-sama belajar. Jadi saya ceritakan ini agar menjadi kabar bagi yang tengah menempuh pada pelajaran rohani ini di bawah bimbingan seorang guru mursyid. Ketika murid-murid terlalu banyak menilik tingkah laku guru mursyidnya, terlalu banyak mengomentari tingkah pola, tingkah laku guru mursyidnya, maka rusaklah rohani mereka. Itulah yang menjadi kendala untuk keberhasilan mereka di dalam mempelajari ilmu rohani ini. Bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri telah diinformasikan oleh Allah tentang bagaimana tata cara kita mempelajari ilmu rohani ini kepada seorang guru mursyid. Mari kita buka di dalam Al-Quran kisah Nabi Musa yang belajar ilmu rohani kepada Nabi Khidir. Silahkan lihat di dalam Al-Quran dan cermati dengan secermat-cermatnya makna daripada kisah Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir tersebut. Ini adalah gambaran yang harus kita ambil ketika kita sedang belajar rohani ini kepada seorang guru mursyid. Apa yang telah digambarkan Allah di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa belajar rohaniyah kepada Nabi Khidir alaihissalam, maka di dalam perjalanan Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, maka Nabi Khidir menunjukkan tingkah-tingkah yang aneh kepada Nabi Musa, sehingga semuanya itu ditentang oleh Musa, semuanya itu dikomentari oleh Nabi Musa. Inilah gambaran seharusnya tidak kita contoh di dalam kita mempelajari ilmu rohani ini, karena ini akan merusak rohani kita. Makanya guru-guru ulama-ulama ahlullah selalu dulu berpesan, jadikan dirimu mayit di hadapan guru mursyid itu. Inilah maksudnya. Jadi ketika Nabi Khidir menunjukkan tingkah laku yang aneh di hadapan Nabi Musa dan itu dikomentari dan ditentang oleh Nabi Musa, disinilah titik perpisahan. Disinilah rusaknya rohani seorang murid ya. Apa yang ditunjukkan Nabi Khidir pada saat itu?
bahkan sangat-sangat bertentangan dengan syariat agama. Misalnya Nabi Khidir melubangi sebuah perahu, kemudian Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, sehingga Nabi Musa menentang apa-apa yang telah dikerjakan oleh Nabi Khidir tersebut. Oleh karenanya di dalam menempuh pelajaran rohani ini, pelajaran tentang kisah Nabi Musa, belajar dengan Nabi Khidir, ini adalah benar-benar dijadikan sebuah pelajaran yang harus betul-betul dapat dimaknai dengan sebenar-benarnya. Bahwa ketika murid terlalu banyak mengomentari tentang perilaku, tingkah pola daripada guru mursyidnya, disitulah rusak rohaniahnya. Jadi apalagi seperti di zaman sekarang ini, guru mursyid itu hanyalah manusia biasa. Hanyalah seorang manusia biasa. Jadi ketika kita sedang belajar kepada guru mursyid saat ini, janganlah terlalu memfokuskan untuk melihat tingkah pola guru mursyid itu, tetapi fokuskanlah kepada pelajaran apa yang telah diberikan kepada kita, agar kita benar-benar nanti sampai kepada Allah sebagai tujuan akhir kita. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, kalaulah saja kita belum sanggup untuk menyaksikan segala aktivitas guru mursyid kita yang masih diambang batas kewajaran di dalam kehidupannya sehari-hari, bagaimana mungkin kita bisa berjumpa dan berguru kepada Nabi Khidir? Itu adalah hal yang mustahil. Kalaulah saja kita masih jijik dan memandang rendah kepada misalnya seorang yang kita anggap gila, yang ketika kita lihat misalnya dia sedang bermain, orang gila itu dengan bermain dengan kotorannya sendiri, misalnya, manalah mungkin kita sanggup berguru kepada Nabi Khidir yang menunjukkan dirinya sebagai seorang pembunuh dengan membunuh anak kecil. Renungkanlah ini sebagai sebuah pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya dari apa-apa yang telah ditunjukkan Allah sebagai peristiwa-peristiwa yang ada hikmah di dalamnya, agar kita dapat mendapat kepahaman nantinya pada pelajaran-pelajaran yang kita tempuh di dalam menempuh pelajaran rohani ini. Selanjutnya, contohlah sifat-sifat baik yang telah ditunjukkan oleh Tuan Guru Syekh Bahauddin Naqsyabandiyah yang termaktub di dalam manaqib beliau. Disebutkan awal daripada perjalanan ruhani Syekh Bahauddin Naqsyabandiyah dalam menempuh perjalanan ruhani ini dimulai ketika beliau Syekh Bahauddin Naqsyabandi dititipkan oleh Mahaguru Syekh Baba Samasi, diarahkan untuk belajar kepada Syekh Amir Kulal, yang mana Syekh Amir Kulal ini tak lain adalah murid dari sang Mahaguru Syekh Baba Samasi itu sendiri. Maka ketika Syekh Bahauddin telah menempuh perjalanan ruhani dibimbing oleh guru mursyidnya Syekh Amir Kulal, suatu hari di tengah perjalanan Syekh Bahauddin didatangin oleh seseorang yang menunggang kuda, yang mana orang tersebut telah diketahui oleh Syekh Bahauddin sebagai sosok Nabi Khidir. Lalu seorang yang penunggang kuda yang tak lain adalah Nabi Khidir itu berkata kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi, "Apakah engkau mau berguru kepadaku agar aku ajarkan ilmu kepadamu?" Lalu dengan tegas Syekh Bahauddin menjawab kepada penunggang kuda tersebut bahwa, "Mohon maaf Tuan, saya tidak bersedia berguru kepada Tuan karena saya telah memiliki seorang guru pembimbing rohani saya." Demikian disampaikan oleh Syekh Bahauddin Naqsyabandi kepada penunggang kuda yang tak lain adalah Nabi Khidir. Lalu keduanya berpisah dan Syekh Bahauddin kembali ke tempat gurunya Syekh Amir Kulal, dan ketika berjumpa dengan gurunya Syekh Amir Kulal bertanya kepada Syekh Bahauddin tentang peristiwa tadi yang dialaminya saat di perjalanan tersebut. Lalu Syekh Amir Kulal berkata, "Wahai muridku, mengapa engkau menolak ajakan seseorang untuk berguru kepadanya? Apakah engkau tahu siapa orang tersebut?" Tanya Syekh Amir Kulal kepada Syekh Bahauddin.
Lalu Syekh Bahauddin menjawab pertanyaan gurunya dengan penuh ketawaduan. Beliau menyampaikan bahwa, "Wahai guruku, aku telah menerima pesan dan memegang teguh pesan tersebut bahwa saya hanya ingin mendapat bimbingan ruhaniah dari Tuan Guru. Meskipun saya tahu orang yang ada di atas kuda tersebut adalah Nabi Khidir." Mendengar jawaban Syekh Bahauddin, tersenyumlah Syekh Amir Kulal melihat ketaatan seorang muridnya tersebut. Sehingga akhirnya Syekh Bahauddin tumbuh berkembang menjadi ulama yang masyhur yang saat ini kita kenal sebagai pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, begitulah sekelumit beberapa kisah yang semoga menjadikan itu semua dapat kita petik hikmah dari peristiwa demi peristiwa bagi kita yang saat ini tengah menempuh pelajaran perjalanan ruhani dari seorang guru mursyid kita. Dan kami berdoa semoga bagi yang telah menempuh pelajaran ini, perjalanan rohani menuju Allah ini, agar kita semua dimudahkan Allah dan Rasul-Nya dalam menyelesaikan pelajaran rohani ini di bawah bimbingan seorang guru mursyid tingkat demi tingkatnya. Dan kami berdoa untuk yang belum mengambil pelajaran ini, semoga mendapat hidayah Allah, masuk hidayah Allah ke dalam hatinya, sehingga dapat tergerak hatinya untuk mempelajari ilmu tauhid ini dan diberi kemudahan untuk menemukan seorang guru mursyid yang akan membimbing rohaninya untuk sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya ke dalam hati kita dan mengabulkan atas doa-doa yang selama ini kita panjatkan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.